balik lagi bersama aku Azhara Masih dan partner saya pada episode kali ini Putri Andriana di Items Informasi ke teman-teman milenial. Nah ini langsung aja nih Put, di segmen kedua ini kita akan membahas seputar perbedaan MotoGP 2 dan 3 serta negara mana saja sih yang pernah menjadi tuan rumah MotoGP. Langsung aja kita bahas nih. Jadi ya Put ya, dilansir dari beberapa sumber, berikut ini perbedaan motor MotoGP, Moto2 dan Moto3. Nah yang pertama nih dilihat dari mesin motornya. Jadi MotoGP, Moto3 ini sama-sama memiliki kapasitas 250 cc dengan menggunakan satu silinder. Dan sementara itu Moto2 ada di 765 cc dengan 3 silinder Put. Nah adapun MotoGP di 1000 cc dengan menggunakan 4 silinder. Namun khusus Moto3 dan MotoGP keduanya ini menggunakan mesin prototype alias mesin khusus yang diciptakan untuk balapan MotoGP Put. Sedangkan kelas Moto2 ini menggunakan mesin berbasis sistem pemasok mesin tunggal. Keren banget sih ini. Nah, terus selanjutnya adalah kecepatan motor. Itu gimana sih Put? Nah jadi selain dari mesin motornya kita bisa ngeliat perbedaannya itu dari kecepatan motornya. Karena kapasitas mesin Moto3, Moto2 dan MotoGP itu berbeda. Jadi tentu dong menghasilkan kecepatan yang berbeda pula. Kalau misalnya di Moto3 itu menghasilkan kecepatan 245 km per jam. Sedangkan Moto2 itu 295 km per jam dan MotoGP itu 350 km per jam. Kalau misalnya kita lihat-lihat kencang juga ya. Kenceng ya banget. Kan kalau misalnya kita bandingin naik motor biasa kayaknya tuh 80 km aja tuh udah kencang banget. Tapi ini sampai 300 loh. Naik mobil aja 120 udah kenceng loh. Makanya. Nah selanjutnya itu adalah tenaga motor. Jadi tenaga motor yang dihasilkan tiap kelas juga memiliki perbedaannya Put ya. Berikut ini adalah perbedaannya ya. Ini yang pertama ini Moto3 itu sanggup mencatat angka 60 dk atau daya kuda atau biasa disebut juga HP nih, horsepower. Dan kemudian yang kedua Moto3 ini mencapai 140 daya kuda. Dan juga MotoGP mencapai 250 daya kuda. Dan gak cuman itu aja, perbedaannya juga bisa dilihat dari bobot motornya. Karena berat motor di setiap kelas itu memiliki perbedaan. Namun gak disangka-sangka ya bahwa motor paling berat itu adalah justru kelas Moto2. Karena motor Moto2 ini memiliki minimal berat 217 kg termasuk pembalapnya. Sedangkan berat motor Moto3 itu adalah 152 kg dan berat motor kelas Premier MotoGP itu berbeda dengan Moto3 dan Moto2. Di mana berat minimum untuk kelas para raja itu hanya 157 kg. Wah. Justru makin yang kita kira makin besar itu justru malah paling ringan. Betul, tapi tak seperti olahraga sepak bola atau basket ya Put ya. Istilah dalam MotoGP sulit dimengerti oleh sebagian orang nih ketika menontonnya. Nah, di sini nih istilahnya sudah dirangkum dalam MotoGP yang jarang diketahui oleh banyak orang nih. Kita langsung cek di saat aja ya. Nah, yang pertama ini ada Apex. Nah, istilah MotoGP pertama yang sering disebut ialah apex atau titik terujung dari sebuah tikungan. Dan ketika mendekati apex ini, pembalap bersiap menarik gas untuk berakselerasi dengan cepat ketika keluar tikungan nih Put. Nah, istilah yang kedua itu ada braking marker atau braking point, yaitu titik pengereman. Di mana pembalap itu biasanya mulai mengerem sebelum memasuki tikungan. Dan biasanya pembalap memiliki acuan titik pengereman sendiri. Nah, itu disebut dengan braking marker. Nah, selanjutnya nih Put, ada compound. Jadi istilah ini sering digunakan untuk tipe ban atau bahan penyusun ban. Jadi bukan kompon yang cat tembok ya. Oh, beda dong. Beda. Ngapain kan pembalap pakai kompon cat tembok? Iya. Nah, selanjutnya ini ada juga istilah curbstone, yaitu disebut sebagai curb atau batu bergerigi yang biasanya itu ada di tepi lintasan. Umumnya itu berwarna putih.
Curb itu sering digunakan untuk memandu pembalap, yaitu fungsinya menghidupkan motor yang mati akibat terjatuh atau lainnya. Oke, berarti untuk keamanan juga ya Put ya. Nah selanjutnya ada chicane. Jadi chicane ini adalah lintasan yang berbentuk seperti huruf S yang biasanya di bagian treknya ini terdapat 2 atau lebih tikungan langsung dalam jarak dekat. Misalnya nih dari kiri ke kanan atau sebaliknya Put. Nah, terus istilah lainnya juga ada displacement. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kapasitas silinder mesin motor seperti 250 cc, 600 cc, atau 1000 cc. Nah, tak hanya itu nih para pemirsa, jadi ada namanya hairpin juga nih. Jadi hairpin ini adalah istilah untuk tikungan diabolikal atau putar balik yang sangat tajam. Jadi tikungan ini memaksa pembalap untuk melakukan pengereman yang maksimal. Jadi supaya lebih hati-hati kali ya tujuannya. Terus ada istilah lain lagi namanya itu high side. Istilah ini biasanya tuh untuk kondisi pembalap terjatuh yang diakibatkan ban belakang yang terlalu spin atau sliding sehingga kehilangan grip. Namun ban kembali mendapat grip tiba-tiba dan menyebabkan pembalap kehilangan kendali gitu. Nah kalau misalnya ada kondisi kayak gitu disebutnya itu sebagai high side ya. Betul. Nah, tidak hanya ada high side ya, jadi ada lean angle juga nih. Jadi istilah untuk sudut kemiringan motor. Jadi ketika memasuki tikungan pada saat lean angle ini yang maksimum biasanya lutut atau bahkan siku pembalap ini bersentuhan dengan permukaan aspal. Wah, keren banget sih. Iya, bener banget. Nah, terus kalau tadi kan aku udah nyebutin ada high side ya. Ini juga ada low side. Jadi sama aja dengan high side. Low side ini adalah ketika pembalap terjatuh bersama dengan motornya karena kehilangan grip kedua atau salah satu ban tanpa mendapatkan traksi kembali. Ya, selanjutnya masih ada lagi nih yaitu on board. Jadi biasanya mengacu kepada kamera yang terpasang di motor sehingga penonton dapat secara tidak langsung mendapatkan pengalaman bagaimana rasanya berada di atas motor. Nah, istilah selanjutnya itu ada pedok yang merupakan tempat untuk tim meletakkan perlengkapan hingga mempersiapkan motornya. Ya, nah selanjutnya ada pit lane yang merupakan bagian yang memisahkan trek dengan pit box atau paddock yang merupakan jalur masuk dan keluar pembalap dari garasi ke trek nih Put. Terus masih ada lagi istilah lainnya yaitu pit crew, yaitu istilah untuk orang-orang yang bertugas sebagai mekanik, asisten dan yang berhubungan langsung dengan tim dan pembalap. Selanjutnya ada podium, yakni tempat untuk 3 pembalap yang berhasil finish terdepan dari masing-masing kelas untuk merayakan kemenangan dan menerima piala yang disediakan panitia. Nah, terus istilah lainnya lagi ada pole position, itu istilah yang ditujukan untuk pembalap yang berhasil menjadi yang tercepat saat sesi kualifikasi dan berhak untuk start dari posisi terdepan saat balapan. Selanjutnya ada qualifying, yakni istilah yang digunakan untuk semua kelas nih Put. Jadi mulai dari Moto3, Moto2, dan juga MotoGP yang dilakukan sebelum memulai balapan atau sehari sebelum balapan. Dan kualifikasi ini menentukan posisi masing-masing pembalap pada saat start. Nah, masih lanjut lagi, ada istilah warm up lap, yaitu sesi pemanasan yang dilakukan 1 putaran sebelum start atau mulai balapan. Selanjutnya ada wet race, yaitu ada dry, tentu saja pasti ada wet race ya. Nah, jadi wet race ini adalah balapan dengan permukaan lintasan balap yang basah, berarti curam banget nih kayaknya nih. Salah sedikit bisa tabrakan. Bisa licin ya, bisa jatuh. Betul. Terus yang terakhir ini ada istilah rookie, yaitu untuk pembalap pemula atau yang baru memulai karirnya di salah satu kelas MotoGP. Wah, ternyata istilah MotoGP itu banyak banget ya. Selama ini tuh kita nonton, tapi kita nggak tahu istilah-istilah itu apa. Yang tahu pokoknya siapa nyampe duluan dia yang menang, ya nggak sih? Iya, dan ternyata banyak loh kata-katanya, istilah-istilah dalam MotoGP. Nah, tapi pokoknya para pemirsa jangan kemana-mana nih, karena kita akan mengulik di segmen selanjutnya mengenai pembalap yang
banyak meraih kemenangan. Seru banget ya. Iya, ini pasti ada idola kita juga. Iya, nih, Put. pastinya ada dong. Nah, makanya buat temen-temen ya, jangan kemana-mana, terus pantengin kita pastinya di Items Informasi ke teman-teman milenial.